Senja turun perlahan di ujung desa Banjar Asih ketika Zahra menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di pesantren Putri Nurul Huda. Langit berwarna kelabu keunguan, seolah matahari enggan benar-benar pamit dari tempat terpencil itu. Udara terasa lebih dingin dari desa-desa yang pernah ia singgahi, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah bercampur dedaunan tua. Pesantren itu berdiri agak terpisah dari pemukiman warga. Bangunannya sederhana, temboknya tinggi dan kusam, seperti menyimpan umur yang jauh lebih tua dari yang terlihat. Di balik dinding belakang asrama putri, tampak deretan pohon besar yang menjulang gelap, seakan membentuk benteng alami. Salah satunya langsung mencuri perhatian Zahra. Sebuah pohon raksasa dengan batang berlekuk kasar dan akar gantung menjuntai seperti jari-jari makhluk hidup yang hendak meraih apapun di bawahnya. Itu pohon apa? Gumam Zahra pelan, nyaris tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Beberapa santriwati yang berjalan di depannya justru mempercepat langkah, seolah tak ingin membiarkan pandangan mereka terlalu lama tertuju ke arah belakang asrama. Zahra menghela nafas. Sejak kecil ia memang selalu bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Ibunya menyebutnya perasaan terlalu sensitif, sementara almarhum neneknya hanya pernah berpesan singkat, "Jangan pernah menantang yang tak terlihat." Karena itu, Zahra berusaha menutup rapat-rapat indera keenamnya. Ia datang ke pesantren ini dengan harapan hidupnya menjadi lebih tenang. Namun sejak langkah pertama itu, harapan tersebut terasa goyah. Malam pertama di Nurul Huda diselimuti keheningan yang aneh. Setelah sholat Isya berjamaah, para santriwati kembali ke kobong masing-masing. Lampu-lampu neon menyala temaram, menciptakan bayangan panjang di lorong asrama. Zahra duduk di kasurnya sambil merapikan pakaian. Dari ranjang sebelah, seorang santriwati senior menoleh dengan senyum ramah, meski wajahnya tampak tegang. "Kamu Zahra ya?" tanyanya. Zahra mengangguk. "Iya mbak, aku Siti. Kalau ada apa-apa bilang saja," ucapnya lalu suaranya menurun. "Oh ya, satu hal penting." Zahra menatapnya penuh perhatian. "Di sini ada aturan yang gak tertulis, tapi wajib ditaati. Jangan pernah ke area belakang asrama setelah Isya, apalagi mendekati pohon galumpit itu." "Kenapa?" tanya Zahra refleks. Mbak Siti menelan ludah. "Ada yang menjaga, sudah dari dulu." Percakapan itu terhenti ketika langkah kaki berat mendekat. Seorang wanita paruh baya dengan kerudung hitam dan sorot mata tajam berdiri di ambang pintu. "Sudah siap tidur?" Suaranya datar namun berwibawa. "Sudah Ustazah," jawab para santriwati serempak. Itulah Ustazah Fatimah, pengurus pesantren yang paling disegani. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti sejenak pada Zahra, seolah menimbang sesuatu yang tak terucap. "Ingat aturan pesantren, ketaatan adalah keselamatan." Malam kian larut. Zahra terbaring dengan mata terpejam, namun tidurnya tak pernah benar-benar datang. Dari balik jendela, angin membawa suara gesekan dedaunan. Perlahan suara itu berubah menjadi bisikan samar. "Zahra." Ia tersentak duduk, jantungnya berdegup keras. Ruangan tetap gelap dan sunyi. Santriwati lain tertidur lelap. Namun hidungnya menangkap aroma asing. Bau kemenyan bercampur wangi melati yang menusuk hidung. Ia memejamkan mata, mencoba membaca doa dalam hati. Namun bayangan akar gantung pohon galumpit itu kembali terlintas, seolah memanggilnya dari balik kegelapan. Malam pertama itu menjadi awal dari kegelisahan yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Dan di balik asrama, pohon galumpit berdiri tegak, diam namun terasa seakan sedang menunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tutur Gaib. Kali ini kita akan selami sebuah cerita horor yang berjudul Pesantren Angker, Rahasia Pohon Galumpit. Tapi sebelum ceritanya kita lanjutkan, jangan lupa kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam merayap perlahan diliputi kesunyian. Angin yang berhembus menggoyangkan dedaunan, saling bergesekan menimbulkan suara seperti desahan dari banyak makhluk yang tak terlihat. Melafalkan mantra-mantra penghantar malam menuju pagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketenangan yang dipaksakan. Pesantren Nurul Huda menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Subuh yang dingin, lantunan ayat-ayat suci yang menggema di aula. Suara sandal para santriwati berderap di koridor. Namun, bagi Zahra, setiap sudut pesantren terasa memiliki mata yang mengawasi. Ia berusaha menghindari area belakang asrama. Setiap kali langkahnya tanpa sadar mengarah ke sana, peringatan Mbak Siti terngiang kembali. Tetapi justru semakin ia menghindar, semakin kuat pula tarikan tak kasat mata itu bekerja. Pada suatu sore, ketika hujan rintik turun tipis dan kabut mulai menggantung rendah, Zahra melihat bayangan berdiri di balik jendela kamar mandi. Bayangan seorang perempuan berambut panjang, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Ketika Zahra memicingkan mata, bayangan itu lenyap, menyisakan kaca buram berembun. Itu hanya perasaanku, gumamnya, meski tangannya gemetar. Malamnya, bisikan itu kembali datang. Datanglah. Suara itu tak lagi samar. Ia terdengar begitu dekat, seolah bernafas tepat di telinga Zahra. Aroma melati kembali menguar, lebih pekat dari sebelumnya. Zahra terbangun dengan keringat dingin membasahi tengkuknya. Jam dinding menunjukkan pukul 10:30 malam. Kobong asrama terlelap. Zahra bangkit perlahan, mengambil kerudung tipis dan melangkah keluar kamar tanpa suara. Koridor asrama gelap, hanya diterangi lampu redup yang berkedip tak stabil. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai menarik kakinya agar tak bergerak lebih jauh. Namun dorongan itu lebih kuat dari rasa takut. Di belakang asrama, udara terasa berubah, lebih lembab, lebih tua. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang getir menusuk hidungnya. Pohon galumpit itu berdiri di hadapannya. Di malam hari, ukurannya terasa jauh lebih besar. Batangnya yang hitam kecoklatan tampak seperti kulit tua yang berkerut. Akar tunjang berjuntayan panjang, berliuk melilit kian kemari, menyerupai puluhan ekor ular yang sedang merayap di batang besarnya. Sebagian ujungnya menyentuh kolam kecil yang terbentuk dari mata air yang keluar dari sela-sela akar raksasa. Zahra berdiri terpaku. "Aku hanya melihat," bisiknya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tangannya terangkat tanpa sadar. Ujung jari itu menyentuh kulit batang pohon. Saat itulah dunia runtuh. Penglihatan Zahra dipenuhi cahaya kelabu. Ia melihat hutan belantara yang lebat, jauh sebelum pesantren berdiri. Api unggun menyala di tengah lingkaran manusia berpakaian tradisional. Asap kemenyan membumbung tinggi. Dan di bawah pohon galumpit yang masih muda, seorang perempuan berlutut sambil menangis. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat. Dari dadanya, darah menetes ke tanah. "Jangan," suara perempuan itu lirih.
sebelum tubuhnya diseret ke kegelapan. Zahra terhempas ke belakang. Ia menjerit, namun suaranya seolah ditelan malam. Lalu, gelap. Paginya, saat membuka mata, ia sudah berada di tempat tidurnya, di kobong asrama. Semua yang dialaminya tadi malam terasa seperti mimpi. Namun di ujung kakinya ada noda tanah basah menempel, hitam dan lembab. Keesokan harinya, pesantren berubah. Seorang santriwati mendadak berteriak histeris saat mengaji. Matanya melotot, tubuhnya kaku, lalu roboh ke lantai. Suaranya berubah berat, bukan suara gadis remaja. "Kalian mengganggu," geram suara itu. Kepanikan merebak. Ustazah Fatimah datang dengan wajah muram, membaca doa dengan suara tegas hingga santriwati itu tak sadarkan diri. Namun teror tak berhenti di situ. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari belakang asrama. Panjang, melengking, membuat darah membeku. Beberapa santriwati mengaku melihat pocong berdiri di ujung lorong, sementara yang lain bersumpah melihat kuntilanak bertengger di pohon dekat jemuran. Zahra hanya bisa terduduk gemetar di sudut kamarnya. Ia tahu, semua ini akibat dirinya. Pada malam Jumat, saat hujan turun deras dan angin meraung seperti ratapan, Zahra melihat sosok itu berdiri di balik jendela kamarnya. Sosok perempuan dari penglihatannya semalam kini menatapnya dengan mata kosong. "Janji dilanggar," bisik sosok itu. Zahra menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Di kejauhan, pohon galumpit berderak, akarnya bergoyang liar, seolah sesuatu di dalam tanah telah terbangun sepenuhnya. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Hujan semalam meninggalkan genangan dan udara yang lebih berat dari biasanya. Para santriwati berjalan tertunduk menuju aula pengajian. Wajah-wajah pucat itu menyimpan ketakutan yang sama, meski tak satu pun berani mengucapkannya. Bisik-bisik terdengar, terpotong oleh doa yang dipanjatkan dengan suara gemetar. Zahra merasa tubuhnya seperti berisi beban asing. Setiap detak jam seolah mengingatkannya pada sentuhan batang pohon itu. Dingin, keras, dan hidup. Ia tahu, jika tak mencari jawaban, teror ini akan menelan semuanya. Kesempatan datang pada siang hari ketika pesantren lengang. Ustazah Fatimah memimpin pengajian di aula utama, sementara sebagian santriwati bertugas di dapur. Zahra menyelinap ke bangunan kecil di sisi barat pesantren, perpustakaan tua yang jarang dikunjungi. Pintu kayunya berderit saat dibuka. Bau kertas lembab dan debu berusia puluhan tahun menyergap hidungnya. Rak-rak tinggi berdiri rapat, memuat kitab-kitab lama dengan punggung kusam. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela kecil berjeruji, membentuk garis-garis pucat di lantai. Zahra menelusuri rak paling belakang. Di sana, terselip sebuah buku tipis berbalut kain coklat terikat tali rami, tanpa judul di sampulnya. Ketika ia membuka halaman pertama, tulisan tangan beraksara Arab Pegon dan Sunda kuno menyambutnya. Tinta hitamnya memudar, namun masih terbaca. Tentang hutan larangan di ujung Banjar Asih. Jantung Zahra berdegup kencang. Ia membaca dengan napas tertahan. Catatan itu menceritakan masa sebelum pesantren berdiri, sebelum ada pemukiman warga, saat wilayah tersebut masih berupa alas angker, hutan belantara yang jarang dijamah manusia. Pohon galumpit disebut sebagai pancar, pusat dari segala laku dan perjanjian. Di sanalah para pertapa kuno bersemedi, dan di sanalah pula persembahan pernah dilakukan. Pada halaman berikutnya, tulisan berubah lebih gelap nadanya. Ketika bangunan suci didirikan di atas tanah ini, penunggu alas murka. Maka dibuatlah janji. Tanah ini boleh dihuni, asal pancar tak disentuh. Barang siapa melanggar, ia menanggung akibatnya. Tangan Zahra bergetar, ia membalik halaman terakhir. Terutama bagi perempuan yang sedang bersihnya ternodai oleh darah.
karena darah mengundang yang lapar. Buku itu terlepas dari genggamannya. "Zahra!" Suara berat memanggil dari balik pintu. Zahra tersentak. Ustazah Fatimah berdiri di ambang perpustakaan. Wajahnya tak menunjukkan amarah, hanya kelelahan yang dalam. "Aku tahu kamu akan kesini," ujar Ustazah Fatimah pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. "Indramu membawamu, bukan?" Zahra menunduk. Air mata menggenang. "Saya melanggar, Ustazah. Saya tidak tahu." Ustazah Fatimah menghela napas panjang. "Kamu menyentuh pancar itu. Perjanjian lama tergores." Ia duduk di kursi kayu tua dan mulai bercerita. Ratusan tahun lalu, seorang pertapa tua membuka lahan di tempat ini. Beliau membuat kesepakatan dengan penunggu alas. Bukan pemujaan, melainkan pengakuan bahwa manusia hanyalah tamu. Awalnya hanya sebuah padepokan, kemudian menjadi pesantren. Selama larangan dijaga, pesantren akan aman. Kami menjaga dengan doa dan batas, lanjut Ustazah Fatimah. Tapi darah dan rasa ingin tahu membuka pintu yang seharusnya tertutup. Zahra mengangkat wajahnya. "Apa yang diinginkan penunggu itu?" "Pengakuan atas kesalahan," jawab Ustazah Fatimah. "Dan ketenangan." Sore itu, angin dari belakang asrama kembali mengaum. Dari kejauhan, terdengar tangisan yang tertahan. Bukan seperti manusia, bukan pula sepenuhnya gaib. Zahra memejamkan mata. Dalam gelap ia melihat kembali perempuan yang menangis di bawah pohon galumpit. Kali ini, perempuan itu menatapnya. "Pulangkan kami pada sunyi," bisik suara itu. Zahra membuka mata dengan tekad yang baru tumbuh. Jika kesalahannya yang membangunkan murka, maka ia pula yang harus menebusnya. Di balik dinding pesantren, hutan kecil itu berdesir pelan, seolah-olah menyetujui keputusan yang baru saja lahir. Malam Jumat datang membawa gelap yang lebih pekat dari biasanya. Awan hitam menggulung rendah di atas pesantren Nurul Huda, menahan bulan agar tak menampakkan wajahnya. Sejak sore, angin bertiup tak menentu, membuat dedaunan di belakang asrama berbisik tanpa henti. Pengajian malam Jumat berlangsung di aula utama. Para santriwati duduk bersaf-saf, mukena putih mereka tampak pucat di bawah lampu neon. Suara lantunan doa terdengar bergetar, seakan tak sepenuhnya mampu menembus hawa berat yang menggantung. Zahra duduk di barisan tengah. Dadanya sesak. Sejak sore, ia merasakan sesuatu bergerak di dalam tanah. Sebuah gelombang dingin yang perlahan merambat menuju bangunan pesantren. Ketika doa mencapai bagian penutup, lampu-lampu berkedip. Lalu padam. Jeritan kecil terdengar di beberapa sudut aula. Dalam kegelapan, suara angin berubah menjadi raungan panjang. Pintu-pintu bergetar seolah dihantam dari luar. Tiba-tiba, seorang santriwati di barisan depan menjerit keras. Tubuhnya terangkat kaku lalu terbanting ke lantai. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. "Tanah ini bukan milik kalian." Geram suara itu, berat dan dalam, seperti berasal dari rongga yang sangat tua. Kepanikan pecah. Beberapa santriwati menangis, yang lain membeku ketakutan. "Diam," perintah Ustazah Fatimah lantang. Ia maju ke tengah aula, wajahnya tegas meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Doa-doa dilantunkannya dengan suara kuat, namun tubuh santriwati yang kerasukan itu justru menggeliat semakin liar. "Janji kalian dilanggar," teriak entitas itu. Darah menyentuh pancar. Pandangan Ustazah Fatimah beralih ke Zahra. "Ini waktumu," katanya lirih namun pasti. Hujan turun tiba-tiba, deras seolah langit ikut murka. Zahra berdiri dengan kaki gemetar. Ia mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, Zahra berjalan sendirian menuju belakang asrama. Hujan mengguyur tubuhnya, angin mencambuk wajahnya.
Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah yang hidup. Pohon galumpit menyambut dalam gelap. Kilat menyambar menerangi batang jajaksa itu. Akar-akarnya bergoyang liar, menghantam tanah dengan suara berat. Dari balik batang, kabut hitam perlahan membentuk sosok. Itu adalah hantu alas. Wujudnya menyerupai perempuan, namun terlalu tinggi dan kurus untuk disebut manusia. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Matanya kosong, hitam pekat, seolah menelan cahaya. Zahra berlutut di hadapan pohon. "Aku datang untuk meminta maaf," ucapnya lantang meski suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Kabut itu bergerak mendekat. Udara membeku. Manusia selalu datang dengan alasan, desis entitas itu. Zahra menunduk. Air hujan bercampur air mata membasahi tanah. "Kami lupa bahwa kami hanya menumpang. Aku melanggar dan aku mengaku bersalah." Hening sejenak. Zahra mengangkat wajahnya. Dalam kegelapan ia melihat bayang-bayang lain. Arwah-arwah yang terikat pada alas, berdiri mengelilingi pohon galumpit. "Pulangkan kami pada sunyi," bisik suara-suara itu bersamaan. Zahra menutup mata dan melafalkan doa dengan sepenuh hati. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengakui, untuk memohon agar batas dikembalikan. Angin berhenti. Kabut perlahan memudar. Sosok hantu alas mundur ke arah batang pohon. "Ingatlah batas." Suara itu menghilang bersama desir dedaunan. Ketika Zahra terjatuh ke tanah, hujan mereda. Di aula pesantren, lampu kembali menyala. Santriwati yang kerasukan terkulai lemas, nafasnya kembali normal. Malam itu, pohon galumpit berdiri diam. Untuk pertama kalinya sejak teror bermula, hutan di belakang asrama tenggelam dalam sunyi yang dalam. Sunyi yang diterima. Hari-hari setelah malam Jumat itu berjalan perlahan, seolah waktu sendiri belajar melangkah dengan hati-hati. Pesantren Putri Nurul Huda kembali pada rutinitasnya. Azan subuh yang menggema di antara dinding-dinding tua, lantunan ayat yang mengalir dari aula, dan suara sandal yang berderap menyusuri koridor. Namun ada sesuatu yang berubah. Para santriwati tak lagi bercanda berlebihan ketika senja turun. Mereka menutup jendela lebih awal, dan setiap larangan yang dulu hanya diwariskan lewat bisik, kini ditaati dengan hikmat. Area belakang asrama dipagari ulang. Tak seorang pun berani mendekat, bahkan pada siang hari. Zahra pulih perlahan. Tubuhnya masih sering terasa lelah, tetapi jiwanya justru menjadi lebih tenang. Indra keenam yang selama ini ia tolak, kini hadir tanpa memaksa. Ia belajar mengenalinya sebagai kewaspadaan, bukan kutukan. Suatu pagi, Ustazah Fatimah memanggil Zahra ke serambi belakang. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan secangkir teh hangat yang mengepul. "Tidak semua yang melihat harus melawan," ujar Ustazah Fatimah lembut. "Ada yang ditugaskan untuk menjaga batas." Zahra mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia memahami tatapan tajam ustazah itu, bukan sebagai ancaman, melainkan beban yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di belakang asrama, pohon galumpit tetap berdiri. Batangnya masih besar dan gelap, akar gantungnya menjulur seperti dahulu. Namun kini ia tak lagi memanggil, tak lagi menuntut. Kadang-kadang saat angin bertiup dari arah hutan kecil itu, Zahra merasa seolah ada tatapan yang mengawasi, bukan dengan amarah, melainkan dengan pengingat. Bahwa tanah memiliki ingatan, bahwa manusia hanyalah tamu, dan bahwa kedamaian hanya akan bertahan selama batas dihormati. Pesantren Nurul Huda terus berdiri, tampak damai dari kejauhan. Tak ada yang mencurigakan bagi mereka yang datang sekadar berkunjung. Tetapi bagi mereka yang pernah mendengar tangisan di malam hujan atau mencium wangi melati tanpa bunga, satu hal tak pernah dilupakan. Di bawah naungan tempat suci itu, sejarah kelam tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, diam, sabar, dan abadi.
bersama pohon galumpit. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.